Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariha Alfi Syahria. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang poster paper saya yang berjudul Produksi Silika Berbahan Dasar Tanah Vertisol dengan Proses Ekstraksi Alkali. Dan ini bentuk poster paper saya, silakan dilihat. Latar belakang: Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia juga termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya yaitu mineral. Salah satu kelompok mineral yaitu silika. Silika ini biasanya ditemukan dalam bentuk kristal maupun amorf. Silika ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu satu komponen silikon dan dua komponen oksigen yang dapat dirumuskan menjadi SiO2. Silika mempunyai banyak kegunaan. Kegunaan silika yang pertama yaitu sebagai adsorber atau penyerap uap air, yang kedua yaitu sebagai analisis kromatografi, yang ketiga yaitu sebagai campuran di industri farmasi, yang keempat yaitu campuran di industri semen, yang kelima yaitu campuran di industri kosmetik, yang keenam yaitu pelapis bahan elektronik dan optik. Nah, silika ini biasanya ditemukan di lumpur, pasir, tanah. Penelitian saya kali ini dari jenis tanah vertisol di area pertanian di Desa Mberengen-Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Tanah vertisol merupakan tanah yang memiliki kandungan liat yang tinggi. Ciri-ciri tanah vertisol yaitu apabila basah, teksturnya yaitu mengembang, lengket, dan bergelombang. Apabila kering, teksturnya keras, kemudian retak. Tujuan penelitian saya kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memproduksi silika dari tanah vertisol dengan metode ekstraksi. Kedua yaitu untuk mempelajari perolehan silika dengan proses ekstraksi tanah vertisol dengan pengaruh konsentrasi nitrat dan waktu pengadukan. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu tahap preparasi sampel, yang kedua yaitu tahap sintesis silika. Yang pertama yaitu tahap preparasi sampel, yaitu tanah vertisol, kemudian dilakukan pencucian. Pencucian kali ini tanah vertisol dicuci dari pengotornya selama 5 kali, kemudian direndam dengan menggunakan air. Setelah itu dilakukan proses pengeringan. Proses pengeringan ini, tanah vertisol dikeringkan sambil dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat untuk menghilangkan kadar airnya. Setelah itu, tanah vertisol yang sudah kering, maka dilakukan pengayaan menggunakan saringan hingga lolos ayakan. Maka terbentuklah sampel yang siap untuk dilakukan sintesis atau ekstraksi. Yang kedua yaitu tahap sintesis silika, yaitu sampel dilakukan ekstraksi dengan 100 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 357 molal dengan waktu pengadukan 1 dan 3 jam. Kemudian dilakukan distilasi. Setelah dilakukan distilasi ini, maka dilakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Jadi sampel yang sudah diekstraksi tadi dilakukan penyaringan, kemudian dititrasi menggunakan larutan HCl 5 molal perlahan sambil diaduk menggunakan suhu normal hingga pH mencapai pH netral yaitu 5 hingga 7. Nah, setelah dititrasi tadi muncul sebuah suspensi. Nah, suspensi ini dilakukan penyaringan lagi atau dilakukan filtrasi lagi. Nah, setelah dititrasi, maka suspensi tadi didiamkan selama 24 jam, kemudian dilakukan filtrasi. Nah, filtrasi ini dilakukan dengan kertas saring sambil dicuci sebanyak 5 kali menggunakan Aquades. Kemudian dilakukan pengeringan. Setelah kering, maka kita memperoleh silika yang siap untuk diuji kan SRF dan XRD.
adalah rangkaian alat dari penelitian ini, yaitu termometer. Untuk yang kedua itu adalah Erlenmeyer, yang ketiga yaitu magnetic stirrer, yang keempat yaitu kompor elektrik. Hasil yang telah dicapai ini adalah dokumentasi saat penelitian. Bisa dilihat di sini, itu adalah foto-fotonya mulai dari awal hingga terakhir di variabel waktu 1 jam dan 3 jam dengan konsentrasi nitrat yaitu 3 molal. Ini adalah data yang telah saya peroleh dalam melakukan penelitian dengan variabel waktu pengadukan 1 dan 3 jam dengan konsentrasi nitrat yaitu 3 molal. Yang pertama yaitu tabel perbandingan suhu. Di waktu pengadukan 1 jam, suhu awal, suhu sebelum diekstraksi yaitu 26 derajat Celcius, dan suhu setelah diekstraksi yaitu 51 derajat Celcius. Di waktu 3 jam, suhu awal sebelum diekstraksi yaitu 28 derajat Celcius, dan suhu setelah diekstraksi yaitu 56 derajat Celcius. Yang kedua yaitu tabel perbandingan pH. Di variabel waktu 1 jam, pH awalnya yaitu 13, kemudian dilakukan titrasi hingga pH netral, yaitu pH akhirnya 7, dengan volume titran yang dibutuhkan yaitu 40,5 ml. Untuk waktu 3 jam, pH sebelum dititrasi yaitu 13, dan pH setelah dititrasi hingga netral yaitu 7. Nah, volume titran yang dibutuhkan yaitu 41,5 ml. Tabel yang ketiga yaitu tabel perolehan silika. Di variabel waktu pengadukan 1 jam ini, silika yang diperoleh yaitu 1,172 gram. Nah, seharusnya setelah ini itu dilakukan uji SRF dan uji SFD. Untuk yang uji SRF ini sudah saya ujikan, akan tetapi untuk pengambilannya masih tutup, ada kendala karena COVID-19 ini, jadi saya juga belum bisa lihat hasilnya. Sama dengan uji SRD. Untuk uji SRD ini semua tempat pengujian di ITS itu tutup. Kesimpulan sementara, yang pertama yaitu pengadukan waktu yang lebih lama, maka semakin tinggi suhu di larutan yang diekstraksi. Yang kedua, waktu pengadukan mempengaruhi volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai pH netral. Rencana saya selanjutnya yaitu melanjutkan penelitian di variabel selanjutnya, yaitu konsentrasi 5 molal dengan waktu pengadukan 1 dan 3 jam, kemudian konsentrasi 7 molal dengan waktu pengadukan 1 dan 3 jam. Sekian presentasi poster paper dari saya. Mohon saran dari ibu-ibu dosen agar mencapai hasil yang maksimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.